Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motivatalk, persembahan dari Motiva Consulting. Saya Faza Fitri Fadlia sebagai MC pada podcast kali ini, dan di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Mbak Fitria Ayu Rahmawati SPC. Oh iya, Mbak Fitri, di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang meaningful atau kebermaknaan hidup. Jadi seringkali kita menjalani hidup tapi kita terjebak gitu dalam rutinitas sehari-hari. Kita melupakan pentingnya menjalani hidup dengan penuh arti dan memprioritaskan momen-momen yang memberi kita kegembiraan, pertumbuhan, dan juga makna. Contohnya nih, orang-orang kantoran yang sering bekerja dari pagi sampai malam, lupa keluarganya. Terus kalau mahasiswa nih biasanya sibuk nugas, organisasi, atau kerja gitu ya, sampai lupa diri gak menjalani hidup dengan baik gitu, dengan enjoy gitu ya. Mereka sampai gak sempat memaknai hidupnya, atau istilah psikologinya itu meaningful. Menurut Mbak Fitri sendiri, sebenarnya apa sih meaningful itu sendiri gitu? Oke, terima kasih Mbak Faza. Jadi yang disampaikan Mbak Faza tadi meaningful contoh-contohnya ya, itu sebetulnya aktivitas yang dianggap dikonotasikan adalah kesibukan, ya kan? Aktivitas di mana kita itu merasa sibuk, merasa aktif dimanapun di berbagai kegiatan, sampai akhirnya kita mengabaikan esensi dari meaningful atau memaknai aktivitas itu. Jadi meaningful sendiri itu bisa diartikan sebagai memaknai, gitu kan. Bagaimana kita memaknai kehidupan atau fase perjalanan kita selama ini, gitu ya. Jadi sejauh mana nih kita tahu merasa meaningful terhadap aktivitas yang kita lakukan. Contoh dari meaningful itu ada nggak sih Mbak? Kayak penerapannya gitu kita? Oke, penerapannya banyak banget ya. Salah satunya aktivitas yang sering kita lakukan kan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu ketika jadikan rutinitas sampai akhirnya titik ya udah jadi kebiasaan aja tanpa mengerti kenapa sih kita harus menjalanin gitu ya. Jadi titik balik dari meaningful itu kita harus tahu kenapa kita melakukan itu. Gitu. Alasannya kenapa kita harus melakukan ini tuh apa gitu ya? Terus kenapa sih Mbak meaningful itu penting gitu dalam kita mengerjakan kegiatan gitu, kita harus memaknai hidup gitu? Oke, ya dalam menjalani kehidupan ya, contoh sederhananya ya, ketika kita melakukan perjalanan atau mungkin tadi aktivitas sebagai perkantoran, kita berangkat pagi nih bangun, terus kemudian mandi dan sebagainya. Tapi kita nggak ngerti kenapa sih kita harus berangkat kerja untuk apa? Apa namanya? Belajar untuk apa? Kita seringkali memaknai bahwa ya kerja untuk dapat uang. Terus kemudian belajar untuk dapat nilai. Makanya ada beberapa istilah-istilah Jawa ya, istilah-istilah Jawa di mana kita itu ada yang namanya nyambut gitu ya, menyambut di mana itu tuh kita memperuntukkan aktivitas itu. Semisal di perjalanan kita mau pergi ke pesawat gitu ya, atau mungkin kita pergi ke kantor nih dari rumah, kita harus tahu mau melakukan apa aja nih gitu loh. Dan ketika melakukan kita akan meninggalkan nih di rumah itu kita tinggalkan barang-barang apa namanya, aktivitas-aktivitas di rumah kita tinggalkan, kita pergi ke sesuatu tempat yang baru. Jadi meaningful sendiri itu memaknai setiap perjalanan tadi. Setiap aktivitas kegiatan kita itu dimaknai gitu ya Mbak, seperti itu ya. Terus pengaruh meaningful terhadap kehidupan kita tuh apa saja sih Mbak Oh, biasanya? oke. Impact-nya sangat luas sekali ya. Salah satunya di relasi kita gitu ya. Ketika kita punya pasangan atau mungkin kita punya anak, kita akan punya kecenderungan kita nggak memahami pasangan kita itu untuk apa sih? Maksudnya fungsinya berperan sebagai apa? Ketika kita memaknai pasangan kita, oh pasangan kita adalah partner support kita. Terus anak kita itu adalah sarana kita untuk memperbaiki peradaban, untuk memperbaiki diri kita juga. Nah, itu juga dampaknya bisa untuk mengenali diri sendiri juga. Kita bisa tahu kebutuhan kita itu sejauh mana nih gitu loh. Kebutuhan kita sudah terpenuhi belum nih gitu. Gitu. Dan dampak luasnya kita kecenderungan nih ketika kita punya pasangan atau mungkin punya anak, kita akan punya kecenderungan merasa memiliki. Nah, ya kan? Ketika kita rasa memiliki, kita pegang nih, oh anak ini harus seperti ini, seperti ini. Yang kita lupa sadari bahwa anak ini tuh tumbuh dan punya karakternya sendiri, gitu ya. Kita lupa nih memaknai bahwa anak ini tuh punya
eh, potensi atau mungkin anugerah yang diciptakan Tuhan itu sendiri. Begitupun pasangan, mereka hidup hidup jauh sebelum kita ada gitu loh. Mereka hidup sudah ada dengan dirinya sendiri sebelum bersama kita gitu. Gampangannya misalnya ketika kita punya punya benda nih, terus kita memegang erat benda itu, dan ketika kita tidak memaksimalkan dengan baik, benda itu akan justru membahayakan diri kita. Entah itu nanti dia akan membakar, melukai, atau bahkan mereka akan tercerai-berai. Contoh misalnya saya memegang handphone nih, handphone ini aku pegang nih erat-erat sekali. Kita nggak memaknai bahwa handphone ini juga punya kapasitas atau punya keterbatasan. Kita lupa nih, akhirnya apa? Semakin kita kuat, handphone ini akan pecah. Sama halnya ketika kita ingin memegang pasir itu ya kita pegang erat, pasir itu akan tercerai-berai, dia akan runtuh. Karena kita punya kecenderungan untuk memiliki itu. Kita nggak memaknai bahwa oh ternyata handphone ini punya batasnya loh, dia punya limitasinya. Oh ya, dia digunakan untuk apa, dia mau arahnya kemana, dia difungsikan untuk apa. Jadi kita harus tahu apa nih aktivitas juga benda yang kita miliki. Oh, gitu. Jadi dengan adanya meaningful ini atau kebermaknaan hidup ini, kita jadi paham gitu ya makna setiap kegiatan kita gitu. Untuk ada nggak sih Mbak peran-peran nilai personal gitu dalam menciptakan hidup yang bermakna? Oh ya, sangat berperan, peran-perannya ya banyak ya. Ketika kita melalui proses perjalanan, di mana kita ada sejenak untuk berhenti gitu. Kemudian setelah berhenti kita akan merasakan namanya pergi. Kita harus pergi nih menuju suatu tempat. Kita menuju suatu tempat agar kita merasakan apa namanya rindu. Ya kan? Seringkali banyak di antara kita nggak memahami, kita nggak punya tempat untuk pulang. Banyak di antara kita mungkin di bawahnya tak banyak orang punya kesempatan untuk pulang. Tapi juga nggak sedikit juga nih yang tidak menginginkan atau mengindahkan kata pulang itu sendiri. Gitu. Jadi pulang tuh punya makna yang benar-benar dalam gitu ya Mbak? Iya, kata pulang itu seringkali dianggap jauh lebih indah dibandingkan kata pergi. Padahal kata pergi sendiri itu yang mengiringi kata pulang tersebut. Contoh nih, dalam mungkin keyakinan Muslim ya, kita ada salah satu riwayat hadis nih Ibnu Umar yang menyebutkan bahwasanya dari Nabi ya, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau musafir, dan ya kamu sebagai tamunya Allah gitu loh. Dan dari situ ketika ditarik diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita punya gambarannya mungkin sebenarnya juga berangkatnya dari hadis-hadis juga ya, dari keyakinan Muslim, bahwasanya kita perlu memanfaatkan 5 masa sebelum datangnya 5 waktu, ya kan? Nah, mungkin salah satu diantaranya sehatmu sebelum sakitmu, lapangmu sebelum sempitmu. Hal-hal yang seperti itu proses juga loh kita memaknai kehidupan, perjalanan hidup kita itu sejauh mana gitu kan. Muaranya nih kalau misalnya di dalam keyakinan Muslim kita adalah berakhir pada pencipta ya, kita kembali ke pencipta. Namun kita perlu juga garis bawahi bahwa kita hidup di dunia ini untuk menuju ke sana gimana sih step by stepnya, tahap demi tahapnya gitu kan. Jadi kita perlu juga mengenali pulang kemana, pulang ke diri sendiri, pulang ke keluarga, pulang ke apapun itu yang kita anggap bisa jadi tempat untuk kembali. Iya. Pentingnya juga untuk mengingat kita nih akan kembali gitu ya. Betul. Karena gak banyak juga ya, maksudnya bahwasanya kita nih, saya berangkat ke kantor, kemudian saya akan meninggalkan barang-barang yang ada di rumah, hal-hal yang mungkin saya miliki di rumah gitu ya, saya tinggalkan di rumah karena itu bukan milik, maksudnya walaupun itu milik saya nih, sama halnya ketika saya di sini merasa memiliki, oh ya saya harus memanfaatkan laptop ini dengan baik, peralatan yang ada di kantor ini ya. Namun ketika selesai saya tidak membawa apa-apa, ya kan? Kita tidak membawa apa-apa yang ada di sini, sekalipun itu milik kita. Sama halnya esensi memaknai bahwa apa yang ada di sini itu kita dititipin nih, yang sewaktu-waktu pinjaman itu akan diminta kembali sama yang punya. Analoginya kurang lebih seperti itu.
kayak semua itu adalah titipan Tuhan gitu ya ibaratnya kalau Iya. di Islam gitu ya. Eh, Gimana ya Mbak untuk memulai kebermaknaan hidup ini, kan ada mungkin dari Mbak Fitri sendiri ada tips nih untuk memaknai kehidupan gini. Oke, memaknai kehidupan ya, memaknai kehidupan yang tadi yang sudah kasih gambaran bahwa kita adalah tamu. Tamu itu gimana sih gambaran seorang tamu? Ya kita berekspektasi nih, oh, aku ingin dilayani sama tuan rumah dan sebagainya. Padahal kita perlu digarisbawahi sebelum kita ingin dilayani sama tuan rumah, kita harus tata keramanya Tata Mia, krama. etikanya seperti apa? Oh saya harus bertamu di waktu yang tepat, saya harus menyampaikan maksud dan tujuan. Itu kita itu hanya sebagai tamu. Nah begitupun juga ketika kita berada di suatu tempat, kita sebagai tuan rumah. Gampangannya ketika kita menganggap sebagai tuan rumah, kita lupa nih, akhirnya mengabaikan eh, apa yang namanya petuah yang seharusnya tuh ada gitu loh. Misalnya kalau di tuan rumah di istilah Jawa ya, istilah sawi Jawa itu kupuh, suguh, lungguh. Itu apa Mbak? Ya, kupuh itu gimana kita menyegerakan. Ada tamu nih, ada tamu yang datang, kita menyegerakan. Terus kita lungguh, kita mengajak tamu itu untuk duduk gitu. Kita menyimak apa kebutuhannya, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, keperluannya apa. Kita layani. Terus suguh, kita menyajikan keperluannya apa. Oh ternyata keperluannya makanan nih, kita berikan makanan. Keperluannya tempat tinggal sementara nih, kita berikan. Itu sebagai tuan rumah itu. Tapi seringkali yang dianggap tuan rumah itu labelnya seperti relasi transaksional, jual beli, dimana kamu tuan itu adalah raja, Raja ingin harus difasilitasi, dilayani gitu ya. yang dihormati. Kita lupa gitu loh bahwa mengabaikan arogansi sama keegoisan diri, bahwa kita sebelum minta sesuatu nih, kita nggak bisa ekspektasi tamu itu harus bersikap ramah. Begitupun juga sebaliknya, tamu juga nggak bisa bersikap ingin dilayani. Kita harus saling berkesinambungan nih, ada timbal baliknya sebagai tamunya seperti apa, tuan rumahnya seperti apa. Jadi kita adalah tamu di dunia ini ya, di dunia ini kita adalah sebagai tamu, dan di suatu tempat mungkin kita ada kalanya sebagai tuan rumah gitu. Jadi ketika ingin diperlakukan dengan baik, maka kita harus berperilaku dengan baik, ya artinya seperti itu. Jadi dengan adanya meaningful ini membantu kita seperti tuan rumah gitu ya Mbak? Iya, kita harus bisa menempatkan ada kalanya sebagai tamu, ada kalanya sebagai tuan rumah gitu. Oke. Oke, cukup banyak penjelasan dari Mbak Fitri tentang meaningful atau kebermaknaan hidup. Semoga dengan adanya meaningful ini membantu kita lebih enjoy gitu dalam menjalani hidup. Terima kasih Mbak Fitri atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah pemahaman kita tentang meaningful atau kebermaknaan hidup. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe akun YouTube Motiva Consulting dan jangan lupa like, comment, dan share video ini bila dirasa bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di Motiva Talk. Bye. Terima kasih.